Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kapan itu baru aja selesaiin kejadian 21 dari ayat 8 sampai 21. Hari ini kita akan masuk dari ayat 22 sampai 34 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang perjanjian Abraham dengan Abimelek. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek serta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersyeba, pulanglah Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersyeba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Lalu sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke guys, jadi di ayat 22, suatu ketika, mungkin tidak lama setelah kelahiran Ishak, Abimelek, Raja Gerar, dan juru bicaranya berbicara kepada Abraham. Dia berkata nih, Tuhan menyertaimu dalam segala hal yang kamu lakukan. Pernyataan ini dibuat berdasarkan pengalamannya mengenal Abraham guys, dan pengamatannya tentang kelahiran Ishak yang tentu saja menakjubkan, dan pengamatannya secara umum akan kemakmuran yang diperoleh Abraham. Nah, di ayat ke-23 si Abimelek ini minta Abraham bersumpah demi Tuhan. Nah guys, saat itu menurut tradisi, sumpah itu dikukuhkan dengan 7 korban atau 7 saksi atau 7 janji untuk meyakinkan bahwa kedua belah pihak tidak akan berbohong. Nah, Abimelek takut akan kekuatan Abraham yang semakin besar, dan sebagai orang yang cinta damai, maka dia membentuk perjanjian damai dengan Abraham, yaitu keturunan mereka akan selalu tinggal berdampingan dalam damai, gitu guys. Nah, di ayat ke-24, Abraham menyetujui perjanjian damai itu. Ia mau mengangkat sumpah. Nah, di ayat ke-25, Abraham ini menegur Abimelek perkara sumur air yang diambil oleh hamba-hamba Abimelek dengan kasar. Well guys, persoalan kepemilikan sumur di Palestina waktu itu udah kayak zaman now punya tambang gitu, segitu berharganya ya teman-teman. Makanya Abraham sampai negur Abimelek perkara rebutan sumur yang digalinya dan yang direbut hamba-hamba Abimelek. Di ayat ke-26 si Abimelek, Raja Filistin ini bilang kalau dia gak tahu apa-apa tentang perampokan yang dilakukan hambanya itu, dan dia malah nyalahin Abraham nih. Lah, Anda juga gak bilang saya mereka merebut sumur itu, jadi saya gak dengar apa-apa. Jadi kalau sampai saya didakwa perkara sumur ini, gak adil dong. Ngeles aja ya nih Bapak Abimelek ya. Nah, lalu di ayat 27, Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikannya kepada Abimelek sebagai syarat perjanjian sebagaimana lazim dilakukan dalam perjanjian di Palestina waktu itu. Kedua belah pihak saling memberikan hadiah. Nah, di ayat ke-28 sampai 30, Abraham mengambil 7 domba betina. Melihat hal itu, Abimelek nanya, apa artinya 7 domba betina yang kamu ambil itu? Dan Abraham menjawab, 7 ekor domba betina ini harus kamu ambil sendiri dari tanganku agar mereka bisa menjadi saksiku. Nah, di ayat 31, maka sumur itu disebut Bersyeba, yang artinya sumur sumpah atau sumur 7. Nah, di ayat ke-32, dan mereka membuat perjanjian Bersyeba nih. Mereka membuat perjanjian damai itu, lalu Abimelek kembali ke tanah orang Filistin.
Lalu di ayat 33, Abraham menanam pohon tamariska sebagai tanda kepemilikan atas tanah tersebut dan sebagai peringatan perjanjian damai dan untuk naungan tendanya itu. Nah, di bawah pohon tamariska dekat tendanya, Abraham membangun mezbah, tempatnya beribadah, dan di sana ia memanggil nama Tuhan, Yahweh, Allah yang kekal, Allah yang abadi dari keabadian. Lalu di ayat 34, Abraham tinggal sebagai orang asing di tanah orang Filistin selama beberapa hari. Nah, situ aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya. Jadi guys, hari ini kita belajar banyak nih. Yang pertama, tentang Tuhan yang menyertai Abraham dalam hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk dengan Filistin. Nah, orang-orang di sekitarnya itu bisa tahu bahwa Abraham disertai oleh Tuhan. Karena itu, mereka takut bahwa mereka akan mengalami intimidasi dan kekalahan. Makanya, Abimelek itu melakukan tindakan antisipasi dengan cara ngomong sama Abraham supaya dia terlindungi. Nah, yang kedua, kita belajar dari Abraham yang memelihara tradisi iman. Jadi, ia membangun mezbah tempat ia dapat beribadah kepada Allah Yahweh dan bersyukur karenanya. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita nih guys? Well guys, jika relasi kita dengan Tuhan sudah terjalin baik, itu bisa banget dilihat oleh orang lain sebagaimana Abimelek bisa melihat Tuhan menyertai Abraham. Nah guys, tetaplah menjaga relasi dengan Tuhan sehingga orang-orang bisa lihat bahwa Tuhan menyertai kamu. Yuk bisa ya teman-teman. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih. Yang pertama, apa yang membuatmu menyimpulkan seseorang itu disertai oleh Tuhan? Lalu yang kedua, apakah menurutmu hidupmu disertai oleh Tuhan dan itu dilihat oleh orang-orang di sekitarmu? Lalu yang terakhir, apa yang kamu pelajari tentang Allah di sini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk bisa senantiasa hidup dalam relasi denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.